عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذل الله عبدا في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنظر مؤسرا أو ترك لغارمه رواه عبد الله bin Ahmad. Nabi kita bersabda, "Adallallahu 'abdan fi dhillihi", seseorang itu akan mendapatkan naungan arasy, akan mendapatkan payung pelindung dan penaung daripada Allah Jalla wa Ala nanti pada hari kiamat. Anzara mu'siran, pada saat dengan dia memberikan leluasa senggang waktu kepada orang yang sengsara. Anzara mu'siran bukan tak nak daya. Tapi sekarang banyak keperluan-keperluan yang diperlukan, sehingga dengan kita terpaksa kita harus menangguhkan penjelasan atau pembayaran hutang piutang kita. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya kalau kita gunakan bahasa rasionalnya, yang pertama kita ini bersaudara. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu hanya semata-mata anugerah daripada Allah, bukan disebabkan karena kelebihan yang kita miliki. Saya tengok banyak orang-orang kaya dan juga yang mempunyai fasiliti lebih dalam kehidupannya, itu ternyata badan kecil-kecil saja. Betul. Haji bawa porsi, bawa Audi, bawa apalagi kereta yang satu itu, badan haji tak tinggi mana? Saya lebih tinggi. Hah? Kemarin kami di Sungai Petani ada yang nama Dr. Ilyas. Kalau kita nampak kawan-kawan yang tahu dengan Dr. Ilyas di sana, kecil juga orangnya. Jadi bukan kena faktor kalau badan besar rezeki banyak, tidak ada. Nah, kesian Haji kesian. Haji kenapa gajinya saka 1.500 aja sebulan? Ya kata Haji, awak tak tengok kan, coba kok kan kena aku kecil, akhirnya gajiku juga jadi kecil. Tak ada. Jadi bukan kena faktor besar kecilnya, itu hanya semata-mata ketentuan kodrat dan kehendak daripada Allah yang maha menata dan yang maha hakim dan juga yang maha mengetahui. Allah mempunyai sifat maha mengatur dan juga maha mengetahui. Allah bagikan kekayaan kepada yang itu, kekayaan kepada ini, duit kepada yang sana, duit kepada yang sini. Jadi pada saat ketika kita dipersaudarakan oleh Allah Jalla wa Ala, innamal mu'minuna ikhwah, bagaimana supaya akan terjadi hubungan tadi itu dengan baik dan harmoni? Maka Allah tidak sama ratakan kita dengan rezeki, Allah tidak sama ratakan kita dengan kekuatan, Allah tidak sama ratakan kita dengan ilmu, Allah tidak sama ratakan kita dengan nikmat, Allah tidak sama ratakan kita dengan keadaan. Hidup berbeda-beda, kemampuan berbeda-beda, rupa berbeda-beda, kekuatan berbeda-beda, sehingga nanti akan wujud saling tolong menolong, bantu membantu. Kalau saling semuanya kuat, gagah perkasa, jadi siapa yang nak ditolong? Seandainya semuanya jadi kaya-kaya jadi tukang, siapa? Panggil Haji Abdul Wadud, tidak mau kata Haji, takkan aku yang disuruh jadi tukang. Awak berapa gaji? 100.000, aku 150.000. Akhirnya Haji Abdul Wadud tidak mau jadi tukang. Jadi kita minta bantu dengan siapa? Nak bawakan kereta kita, nak cari pemandu pun juga hasilnya sama juga dengan kita. Pemandu minta maaf. Jadi jangan merasa lebih dengan duitnya sampai jutaan. Aku juga ada dalam akunku 2,5 juta. Akhirnya tak ada pemandu. Mandu tak ada, tukang tak ada, semuanya tidak ada. Kenapa? Sebab kita pada posisi kekayaan yang sama. Semuanya kuat-kuat, tidak ada yang perlu ditolong. Tidak minta tolong dengan siapa. Nah, macam itulah juga hanya dengan ilmu. Semuanya alim atau semuanya bo. Kalau semuanya bo bagaimana? Kalau semuanya kok siapa yang mengajar? Siapa yang belajar? Belajar ramai, yang mengajar tak ada. Kalau semuanya alim, semuanya pakai sorban, pakai tasbih, semuanya hitam-hitam dari alhamdulillah. Siapa yang nak kita ajar? Siapa yang nak kita didik? Siapa yang akan mengongsikan ilmu pengetahuan kita? Jadi supaya terjalin hubungan antara satu dengan yang lain, restu kita, mahabbah kita, hormat kita, ta'zim kita, penghormatan kita. Bagaimana kita tidak hormat istri kita? Kenapa kita cinta dengan istri? Sebab karena banyak kekurangan-kekurangan yang tidak kita miliki. Macam juga sebaliknya, macam mana istri sayang sama suaminya? Sebab dia tahu banyak benda-benda dia tidak punya. Adanya dengan kita, macam juga sebaliknya. Coba kalau seandainya manusia ada segala-galanya, minta maaf dengan bahasanya, kedua-duanya tuh ada misalnya, dah selesai. Kita tak tergiur dengan perempuan, perempuan juga tidak tergiur dengan laki-laki. Apa? Tergiur kenapa? Kita juga punya.
Tidak ada keinginan untuk berkawin, tidak ada keinginan untuk bersama, tidak ada keinginan. Kenapa? Karena masing-masing punya. Kalau tidak percaya, apakah kita pinjam kereta tetangga kalau pada waktu kita sudah ada kereta? Tanda aja, ada. Walaupun kereta saya bukan BM, bukan Audi, setakat Camry saja, setakat Vios saja, setakat Honda saja, tak kisah. Yang penting kereta, yang penting boleh digunakan. Kecuali pada waktu-waktu tertentu saja. Kenapa sampai kita tidak meminjam keretanya orang? Sebab karena kita punya. Macam itu juga dengan pasangan dua laki istri. Saat ketika merasa kurang ada yang perlu dilengkapkan, kurang ada yang perlu dicukupkan, Masya Allah, tabarakallah, Allah wujudkan fitrah, kecenderungan dan keinginan antara satu dengan yang lain. Perempuan kecenderungannya kepada laki-laki, dan juga dengan laki-laki keinginannya kepada perempuan. Akhirnya terjadi hubungan mahabbah, kasih sayang antara sesama insan dan juga sesama manusia, yang lebih kepada yang kurang kepada yang lebih, saling hormat menghormati dan juga saling harga menghargai. Maka dengan demikian wujudlah yang diinginkan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Memang betul-betul kita bersaudara, tapi juga dalam waktu yang sama dengan suatu benda yang ingin Allah sampaikan kepada kita dengan peraturan para nabi-nabi dan rasul. Nabi kita bersabda dengan pemberian yang kita berikan, sebelum jatuh ke tangan miskin, itu sudah jatuh ke tangan Allah Jalla wa'ala. Allah ingin menyampaikan kepada kita, belum tentu orang yang memberi itu senantiasa dan selalu lebih daripada orang yang diberi. Memanglah secara kehormatan tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang menerima, akan tapi di segi kedudukan sama-sama mulia. Dengan diterimakan oleh orang-orang miskin, kewajiban kita gugur. Dengan diperbantukan mereka kepada kita, keperluan kita terpenuhi. Kasih sayang orang-orang miskin kepada orang-orang kaya karena dibantu, dan kasih sayang orang-orang kaya kepada orang-orang miskin karena merekalah yang menyelamatkan diri mereka daripada murka-murka Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau macam itu hakikatnya, kita teruskan hadis ini baru kita azan. Kalau memang seperti itu hakikatnya, Masya Allah, tabarakallah, dapat kita amati. Kalau sampai dia tidak bayar, kita kena sabar, kita kena tabah. Bahkan kita justru tidak melaksanakan kewajiban kita kalau secara yang sepatutnya. Duit itu adalah amanah Allah. Jadi tidak sampai kalau sampai dia bercerita, tidak sampai kalau sampai dia meminta, tidak sampai kalau sampai dia memohon. Justru dengan kita tafakur, dengan kita memastikan bagaimana dengan kehidupannya dan kita beri, sebab kita tidak lebih daripada penyalurnya Allah Jalla wa'ala. Dengan perantaran kita, duit, keuntungan, bisnis, kekayaan kita peroleh, tapi untuk dapat dihimbaskan, untuk dapat diberikan, untuk dapat diperbantukan kepada orang-orang lain. Jadi supaya kita tidak terkejut, bagaimana dengan balasan yang sebesar itu, Masya Allah, dan kenapa pula dengan kita diwajibkan untuk kita memberikan jangka waktu dan juga jangka masa. Sebab sebagaimana saya katakan tadi, kita sudah taksir seketika dengan kita tidak membantunya kecuali kalau dengan cara meminjamkan. Sepatutnya kita bagi dia, sebab itu kewajiban kita. Allah bagikan kita lebih, kita bagi dia. Tapi kita tak bagi dia, kita bantu dengan pinjaman. Yang namanya dipinjam mau tidak mau akan dibayar. Nah, pada saat dia tidak mampu membayarnya kepada kita atas pertimbangan, atas alasan apapun, maka dengan kita dituntut untuk kita memberikan jangka waktu sampai dia mampu untuk melunasi hutang piutangnya. Karena kamu jaga marwahnya, karena kamu jaga image dia, karena kamu jaga kehormatannya, karena kamu jaga keluarganya, maka Allah payungi dan Allah berikan perlindungan kepada kita berupa naungan arasy nanti pada hari kiamat. Jadi sedikit cerita alang-alang, tahu waktu sudah masuk Isya, afdalnya kita tangguhkan sampai pada pukul 11. Kita pernah melaksanakan sembahyang Isya pada pukul 11, orang pada tidur, dah ramai yang tidur, budak-budak, tua muda, lagi perempuan ketiduran di masjid yang sudah mengorok dengan korokannya. Baru Nabi kita keluar, Nabi kita kata kalau tidak memisahkan umat akan melaksanakan sembahyang Isya pada jam-jam yang seperti ini. Jadi ada suatu kejadian, ini kita di taman sini, seseorang nak jual rumah, Jadi rumah tadi itu dihargakan 300.000.
tapi kena setetangga dengan salah seorang jutawan dermawan, maka dihargakan rumahnya jadi 600. Jadi Tuan Haji, kalau Tuan Haji nak beli rumah saya, maka dengan harga rumah 300, dan karena Tuan Haji akan setetangga dengan Fulan bin Fulan, maka itu juga nilainya 300. Oh, mana ada setetangga dengan siapapun tetapi nilainya sama, takkan karena setetangga dengan seseorang akhirnya daripada 300 menjadi kepada 600. Jadi tak lama kemudian kena bertetangga dengan Said bin siapa, saya lupa nama binnya bergana, tapi nama beliau adalah Said. Kena setetangga dengan Said. Begitu Said tadi itu mengetahui bahwasanya tetangga sebelah beliau nak jual rumahnya kepada seseorang daripada Taman Ton Ismail, atau daripada Taman Muhibbah, Taman Ria, Taman Kibir, Taman Ujub misalnya. Taman Ria lawanan dia tuh Ujub. Ria dengan Sum'ah sama kelasnya. Jadi begitu Haji Said tadi itu mengetahui Haji Maskur nak jual rumah kepada salah seorang warga di Taman Ria. Jadi kata beliau, berapa ditawarkannya rumah tadi itu? 600 ribu cash, 600 ribu. Nih duit yang ada perlukan lillahi ta'ala. Haji Said tadi itu keluarkan uang 600 ribu. Jangan dijual kemana-mana, tetap kita duduk setetangga. Oh, kenapa? Jadi karena itulah, jadi tetangga dengan Said itu dinilai sampai 300. Seperti itu pemurahnya, seperti itu perhatiannya. Begitu Haji Said tadi itu mengetahui Haji Maskur yang sebelah rumah nak jual rumah dengan Haji Abdul Wadud. Jadi pada saat itu sebelum rumah dijual dengan Haji Abdul Wadud, Haji Said tadi itu datang ke rumah Haji Maskur. Jangan di rumah awak. Rumah jangan dijual. Duit 600 ribu yang awak perlukan, ini dia semuanya. Roh, silakan satu pek penuh duit isinya 600 ribu. Karena si Haji Maskur tadi itu minta 600 ribu, 300 nilai rumah dan 300 nilai tetangga yang murahan semacam itu. Sebelum dijual sudah dapat 600 ribu. Jadi tetangga yang seperti Haji Said ini, kalau seandainya dihargakan 10 juta pun wajar. Kenapa? Orangnya pemurah. Sebelum dijual lagi, rumah tak tidak jadi dijual, tapi dalam waktu yang sama dapat uang tunai senilai 600 ribu. Itu muamalah yang sepatutnya. Jalan 3 menit, jalan. Sehingga di R&R, sehingga itu. Haji nak makan apa sih? Haji makan separuh. Tahu? Gulai kambing, ikan kuning, asin, telur asin, sayur sikit ya, kerupuk, lagi, ayam, daging, Jabal Nur tingginya. Jadi Tuan Haji setelah dia pesan 25, dia langsung tangannya ke poket kawan, tak ada rasa segan. Dia berdiri sini, kawannya sampai, langsung saja tangannya dia masukkan ke dompet poket namanya nih, poket ke poket kawannya. Dia ambil 25 Rm untuk membayar zakat. Begitu kehidupan salat bermasalah. Duitku sama kita, duit kita tetap duit kita, duit awak tetap saja duit kamu. Tidak boleh duit kita menjadi duitnya orang lain. Kalau seandainya ada yang maksudnya kita tangkap tangannya, tak boleh. Jadi kalau seandainya kita tidak boleh memberikan sumbangan, derma, infak, sedekah, yang paling tidak kalau seandainya ada kru kita, ada lingkungan kita, masyarakat kita yang terhutang, ternyata dia tidak boleh bayar, itu berarti peluang kita untuk kita mendapatkan payung arsy nanti pada hari kiamat. Bukan kita bagi, tidak, dikasihkan lengkap, waktu saja. Daripada sebulan kita bagi, tak kisah, Haji, assalamualaikum, salam. Tak payah risau. Insya Allah 3 bulan ke depan juga tak masalah. Kalau tak ada setahun, 2 tahun, ada orang cerita lagi, astagfirullahaladzim. Jalan, pak. Ini menyimpang juga. Abu Hanifah boleh boleh tengok orang tadi itu. Beliau dah nampak datang daripada Surah Al-Hakim nak balik ke rumah. Tapi seketika nampak daripada jauh, ternyata kona ke sana, tak jadi balik rumah.
Beberapa hari kemudian beliau tanyakan, kenapa awak pergi ke situ? Sebab aku malu dengan tuan guru, aku masih ada hutang lagi dengan tuan guru dan tak boleh bayar. Jadi kata tuan guru, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, aku minta maaf banyak-banyak, hutang awak yang sekian itu halal untuk sebagian untuk juga untuk anda. Jadi merasa bersalah sungguh, padahal yang salah itu kan yang berhutang, yang tanah bayar tadi itu kena tak ada duit. Tapi justru Abu Hanifah merasa bersalah sekali. Kenapa? Sampai saudaraku yang kalau pada saat dia jumpaku, dia boleh assalamualaikum, dia boleh bersalaman, dia boleh tegur kita, dia boleh sujud, dan berapa pahala yang akan diperolehnya. Tapi karena dia segan dengan kita, karena dia merasa ada hutang dengan kita, akhirnya dia belok ke situ, gona ke sana. Gara-gara karena hutangnya dengan aku yang membuat dia jadi demikian, maka aku berarti bersalah, minta maaf, dan hutangnya dihilangkan. Itu salafun saleh. Azan terlebih dahulu.